Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldira Ipani Cisarpan dari tingkat 2C S1 Keperawatan Stikes Horizon Karawang. Di sini saya akan menjelaskan pencast terkait dengan pencegahan COVID-19 di era pandemi. Seperti yang kita ketahui, dewasa ini COVID-19 semakin meninggi dengan berbagai bentuk penularan melalui yang pertama, kontak langsung dan tidak langsung, seperti berjabat tangan ataupun memegang suatu benda yang mempunyai resiko penularan COVID. Yang kedua, droplet, yaitu penularan virus dari percikan air liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara. Yang ketiga, airborne, yaitu penularan virus melalui udara. Namun, sebagian masyarakat tidak mengetahui penyebab penularan tersebut dan bagaimana upaya pencegahan COVID-19 di era pandemi. Maka dari itu, saya akan memaparkan sedikit terkait apa saja pencegahan COVID-19 tersebut. Cara mencegah COVID-19 dengan 6M. Yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir, meniadakan makan dan minum bersama. Pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan adalah salah satu tindakan sanitasi dengan membersihkan tangan dan jari jemari dengan menggunakan air ataupun cairan lainnya oleh manusia dengan tujuan untuk menjadi bersih, menghilangkan atau memindahkan atau meminimalkan mikroorganisme di tangan dan mencegah perpindahan mikroorganisme dari benda ke tangan. Ada dua jenis mencuci tangan. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer yang dilakukan selama 20-30 detik. Yang kedua, dengan air mengalir yang dilakukan selama 40-60 detik. Terdapat 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Yang pertama, basahi kedua tangan dengan air atau hand sanitizer, kemudian ambil secukupnya, gosokkan kedua telapak tangan bersama-sama. Lakukan seperti pada gambar pertama. Yang kedua, gosok tiap punggung tangan menggunakan telapak tangan sebelahnya. Jangan lupa gosok bagian sela-sela jari. Lakukan seperti gambar kedua. Yang ketiga, tangkupkan kembali kedua tangan dan gosok pinggir jari-jari. Lakukan seperti gambar ketiga. Yang keempat, bersihkan jari dan buku-buku jari dengan menyatukan kedua tangan. Lakukan seperti gambar keempat. Yang kelima, bersihkan sela jempol dan telunjuk dengan cara jempol digenggam oleh tangan sebelahnya. Lakukan seperti gambar kelima. Dan yang terakhir, keenam, bersihkan ujung-ujung jari dengan menggosokkannya ke telapak tangan sebelahnya. Lakukan seperti gambar keenam. Lalu, cuci dengan air mengalir hingga tangan bersih dari sabun. Jika menggunakan hand sanitizer, tidak perlu dibilas dengan air. Yang kedua, memakai masker dengan benar. Batas maksimal pemakaian masker adalah 4-6 jam. Jika lebih dari itu, maka wajib untuk mengganti masker. Apabila kita bersin, kemudian terdapat lendir menempel pada masker kita, maka wajib diganti dengan yang baru agar terhindar dari kolonisasi bakteri. Cara memakai masker dengan baik dan benar menurut dokter spesialis paru Primaya Hospital Bekasi Barat, Dr. Budi Imansyah SPP. Yang pertama, cuci tangan. Pastikan tangan bersih sebelum menyentuh masker. Hal ini penting karena tangan adalah media yang mudah dihinggapi kuman. Jangan sampai kuman yang ada di tangan berpindah ke masker saat kita hendak menggunakannya. Maka dari itu, penting untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, seperti pada gambar pertama. Yang kedua adalah memegang tali ketika menggunakan masker.
Saat hendak mengaplikasikan masker ke bagian mulut, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memegangnya. Cara yang benar ketika memegang masker adalah dengan memegang bagian tali maskernya lalu dikaitkan ke bagian kepala, seperti pada gambar kedua. Yang ketiga, posisi masker saat memasang masker. Masker bagian yang berwarna harus menghadap keluar dan masker bagian putih harus menghadap ke dalam atau menghadap hidung dan mulut, seperti pada gambar ketiga dan keempat. Yang keempat, posisi kawat di atas saat memasang masker. Pastikan sisi kawat bisa ditekuk berada di atas. Upayakan tidak ada celah pada masker. Caranya, tekuk kawat atau bagian keras masker sampai rapat mengikuti lekuk hidung. Kaitkan kedua karet ke telinga dan pastikan masker terpasang sempurna, seperti gambar kelima. Yang kelima, penggunaan masker sekali pakai. Masker hanya dapat digunakan untuk satu kali pakai. Begitu selesai digunakan, lepaskan masker lalu lipat masker bekas tanpa menyentuh bagian dalam masker. Buang masker bekas ke tempat sampah, seperti gambar ke-6. Tidak diperbolehkan memakai ulang masker yang telah terpakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Saat ini Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengubah istilah pembatasan sosial atau social distancing dengan menjaga jarak fisik atau physical distancing. Alasan penggunaan istilah ini adalah untuk mengklarifikasi bahwa ada instruksi untuk berdiam diri di rumah demi memutus rantai penyebaran virus corona. Namun bukan berarti kita memutuskan kontak dengan teman atau keluarga secara sosial. Meskipun berjauhan, penting bagi kita untuk tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat. Namun, komunikasi tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan telepon, video call, maupun obrolan chat. Saat menerapkan physical distancing, kita tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Kita juga harus menjaga jarak setidaknya 1-2 meter jika harus berinteraksi dengan orang lain. Meskipun hidup dengan physical distancing dan tinggal di dalam rumah saja dalam waktu yang lama bisa menimbulkan ketidaknyamanan, namun hal tersebut penting dilakukan untuk kebaikan yang lebih besar. Kenapa sih kita harus menjaga jarak? Ada yang tahu alasannya? Karena virus corona menyebar terutama di antara orang-orang yang melakukan kontak dekat atau sekitar 2 meter dalam waktu yang lama. Selain dari tetesan yang tertahan di udara atau airborne, kamu dan temanmu bisa saja tertular COVID-19 dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkena virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata sendiri. Apalagi kalau kamu punya hobi menyentuh wajahmu tanpa sadar. Jangan lupa, tingkat keparahan dan gejala COVID-19 yang dialami setiap orang bisa berbeda-beda loh. Mungkin kamu dan temanmu merasa sehat, padahal telah terinfeksi virus corona. Dengan menjaga jarak, kemungkinan kamu menghirup tetesan dan bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi dan orang yang terinfeksi di luar rumah pun turut berkurang. Menjaga jarak juga sangat penting bagi orang-orang yang beresiko lebih tinggi terkena penyakit parah akibat COVID-19. Yang keempat, mengurangi atau pembatasan mobilitas. Mobilitas bisa menjadi salah satu faktor penyebaran COVID yang kian meningkat karena banyaknya interaksi penduduk dari tempat satu ke tempat lainnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan larangan mudik dalam mengurangi mobilitas penduduk dari tempat yang berbeda dengan tujuan memperhambat penularan COVID-19.
Kelima, menjauhi kerumunan. Kenapa sih kita harus menjauhi kerumunan? Ada yang tahu? Karena setiap 6-7 orang berkerumunan, ada 1 orang yang positif COVID-19 tanpa gejala loh. Oleh karena itu, pemerintah melarang masyarakat berkerumunan karena punya potensi penularan virus corona yang tinggi. Pertama, di kerumunan, kamu akan sulit menjaga jarak. Yang kedua, di tengah kerumunan, ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutupi hidung. Selain itu, di kerumunan tentu banyak orang bicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa, atau bahkan berteriak. Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibandingkan yang berbicara dengan pelan. Apalagi jika orang tersebut hanya mengenakan masker yang tipis. Hal ini tentu meningkatkan potensi penyebaran virus. Keenam, meniadakan makan dan minum bersama. Makan dan minum bersama termasuk ke dalam kerumunan yang dijanjikan terlebih dahulu. Maka dari itu, potensi penyebaran COVID melalui kontak langsung seperti saling menyentuh maupun kontak tidak langsung memiliki resiko penularan COVID yang cepat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita makan dan minum di rumah guna menghindari kerumunan yang akan meningkatkan COVID-19. Sekian penjelasan Penkes terkait cara pencegahan penularan COVID-19 dengan menggunakan 6M. Saya Aldira Ipen Sarpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.